dalam doa. Tuhan, kami baru memasuki tahun yang baru ini. Tapi banyak hal yang sudah membuat kami gentar, kami takut. Tapi pujian ini sekali lagi mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Bapa, Raja atas semesta ini. Dan kami bisa tenang sebab Engkau adalah Allah kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang ke rumah-Mu. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh Engkau menguatkan kami supaya di tahun yang baru ini, kami menjalaninya dengan kuat kuasa-Mu, dengan kekuatan dari firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, tolonglah hamba-Mu, supaya dia boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik dan jelas. Tuhan tolong kami, Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah menolong kita memuji Tuhan, memimpin firman Tuhan, memimpin pujian ya. Shalom Bapak Ibu. Ya, shalom, selamat pagi. Senang bisa melayani pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah Bapak Ibu, tema firman Tuhan pada hari ini adalah tenang di tengah badai gitu ya. Nah tadi WL sudah memberikan pengantar bahwa di tengah-tengah hidup kita tidak tahu ya masa ke depan seperti apa. Mungkinkah ada badai di depan kita. Tapi firman Tuhan pagi hari ini berbicara mengenai tenang di tengah badai. Nah, firman Tuhan saya ambil dari Filipi 4 ayat 6 sampai 9. Filipi 4 ayat 6 sampai 9 saya ambil dari terjemahan baru yang kedua. Saya undang Bapak Ibu untuk membacanya bersama-sama ya. Kita bacakan bersama-sama Filipi 4 ayat 6 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Ayo sama-sama. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu, beberapa tahun belakangan ini ada sebuah istilah yang lagi viral ya, yang jadi tren saat ini gitu ya. Nah, istilah ini sering dipakai oleh banyak orang, terutama di kalangan anak muda gitu. Nah, tadi pagi saya dibilangin gitu, saya kan kasih tahu langsung gitu. Tadi pagi saya dibilangin, oh Pak Sur kenapa nggak jadiin kuis aja katanya gitu ya. Saya bilang nanti takutnya yang menang Pak Wempi lagi katanya. Gitu. Nah Bapak Ibu, ada sebuah istilah yang sering kali dipakai banyak orang akhir-akhir ini gitu ya. Istilah itu adalah ini, healing. Ada yang pernah ngomong pada pakai istilah ini? Ada yang pakai istilahnya atau setidaknya kita pernah dengar bukan? Orang pakai istilah ini ya, healing gitu ya. Istilah itu healing. Nah, kalau saya baca dari kamus, healing itu artinya sebenarnya ini Bapak Ibu. The process of making or becoming healthy again. Ya, jadi proses untuk membuat atau menjadi sehat lagi gitu. Nah, namun sekarang Bapak Ibu, istilah healing ini berubah maknanya gitu ya, khususnya di Indonesia. Ya, healing ini, istilah ini pengertiannya menjadi lebih luas dan bentuk variasi dari kata ini juga banyak gitu ya. Nah, misalnya apa gitu Bapak Ibu ya. Istilah ini kan kita sering dengar di media sosial atau orang berbicara, bercakap-cakap pakai istilah ini ya. Intinya istilah ini adalah apa?
mengungkapkan sesuatu yang menyenangkan, yang bisa menyegarkan kita dari kepenatan atau rasa capek, dari aktivitas kita sehari-hari, atau dari permasalahan kita yang belum selesai. Ya. Nah, makanya tadi saya bilang pengertiannya luas dan bentuknya juga macam-macam gitu ya. Nah, ada orang yang bilang gini, kalau nggak salah cerita ya kemarin update status ya, katanya healing tipis-tipis gitu ya. Bapak Ibu tahu kan artinya apa ya, healing tipis-tipis ya. Maksudnya, oh ya mungkin short escape gitu ya. Kita keluar sebentar, liburan sebentar, nah healing tipis-tipis gitu. Nah, namun Bapak Ibu, kadang-kadang healing yang kita harapkan untuk memulihkan itu ternyata nggak healing gitu ya. Malah kita bingung nih bayar tagihan liburannya gitu ya. Nah, lalu muncul lagi istilah yang baru, gagal healing gitu ya. Ya, jadi ada yang healing tipis-tipis gitu ya. Tapi kemudian berkembang lagi istilahnya jadi gagal healing gitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, jadi ada perubahan makna dan bentuk dari kata ini gitu ya. Ada orang yang berkata bentuk healing itu variasi dari sekedar ngopi sampai hiking ke gunung gitu ya. Ada yang healingnya menyendiri, tapi ada yang healingnya sampai ke luar negeri gitu ya. Jadi istilah ini bermacam-macam variasinya. Nah Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu memikirkan ya, tadi kata ini sering dipakai. Pernahkah Bapak Ibu memikirkan kenapa orang tuh sekarang paling suka menggunakan kata healing itu? Ya, pernah nggak Bapak Ibu memikirkan kenapa banyak orang saat ini yang berkata kalau mereka butuh healing? Ya, kenapa istilah itu jadi sebuah tren saat ini? Apa yang dimaksud orang ketika orang berkata, oh aku nih butuh healing nih, gitu ya? Nah, Bapak Ibu, ada beberapa faktor yang menyebabkan orang tuh merasa butuh healing. Ya, ada beberapa faktor dan itu juga menyebabkan istilah itu menjadi tren. Nah, salah satu penyebabnya adalah ini Bapak Ibu. Salah satu penyebabnya orang butuh healing. Kenapa banyak orang saat ini butuh healing? Karena hidup kita saat ini banyak tekanan. Benar atau betul? Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Kenapa orang butuh healing? Karena saat ini hidup orang itu banyak tekanan Bapak Ibu. Memang banyak sekali tekanan hidup. Ya. Nah saya mencatat setidaknya ada 5 nih ya. Kita belakangan ini kita dapat tekanan ekonomi bukan? Ya. Rencana apa? PPN naik 12% gitu ya. Jadi biaya hidup kita tambah tinggi gitu. Ada kemungkinan resesi, ada kemungkinan krisis ekonomi, ada hutang pinjaman atau cicilan mobil yang kita harus lunasi. Kemudian ada tekanan sosial, ya. Kalau kita lihat orang-orang di media sosial sekarang ini, wah, pamer hidupnya kayaknya sempurna sekali dan kita tertekan Bapak Ibu untuk ikut gaya hidup mereka bukan? Kita tertekan gitu. Dan kemudian mungkin ada tekanan juga dari sosial. Kamu kapan menikah? Kamu kok belum dapat pekerjaan yang baik gitu ya. Pekerjaan yang itu belum hidup mapan gitu. Tekanan dari sosial. Kemudian tekanan karir apalagi. Sekarang ini kita lingkungan kerja kompetitif. Orang dituntut untuk produktif. Terus dituntut. Sehingga kadang-kadang jadi burn out. Ya. Kemudian kita tidak bisa membagi antara pekerjaan dan keluarga. Tekanan relasi. Hubungan konflik dalam keluarga. Ya. Antara pasangan suami istri bermasalah, orang tua anak, orang tua dengan menantu dengan mertua gitu ya. Nah, tuntutan mencari pasangan hidup itu menimbulkan tekanan. Yang terakhir, yang paling sering tekanan kesehatan bukan? Ya, banyak sekali orang yang merasakan tekanan kesehatan saat ini gitu. Bertambah usia, bertambah gaya hidup membuat kita itu gampang sekali kena penyakit Bapak Ibu. Nah, akan tetapi pertanyaannya begini Bapak Ibu. Apakah healing semacam ini itu bisa membuat kita terlepas dari tekanan? Ya, pertanyaannya tuh apakah healing itu misalnya ngopi, hiking, jalan-jalan ke luar negeri, apakah itu bisa membuat kita terlepas dari tekanan hidup? Apakah healing semacam itu membuat kita sanggup menghadapi tekanan hidup? Saya pikir
Mungkin untuk sejenak bisa mungkin ya, gitu ya. Jadi tadi seperti saya katakan, healing itu jadi kayak semacam pelarian kita dari realitas hidup yang penuh tekanan. Nah, Bapak Ibu, apa kata firman Tuhan mengenai hal ini ya? Apa kata firman Tuhan tentang hidup kita? Apa kata firman Tuhan tentang healing? Apa sumber healing kita itu dari mana? Bagaimana cara kita mengatasi? Kita baru saja memasuki tahun yang baru, kita nggak tahu ke depan seperti apa. Apa yang kita butuhkan supaya kita bisa menjalani tahun yang ini dengan baik dan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan hari ini ya. Yang pertama Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah ayat ini. Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33 ini berkata gini, semuanya itu kukatakan kepadamu, kepada semua murid ya, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Kenapa? Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah Bapak Ibu, dari ayat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan kata ini Bapak Ibu. Penganiayaan ya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Nah tahukah Bapak Ibu, kata penganiayaan ini berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani yaitu thlipsis ya, thlipsis. Nah Bapak Ibu, kata thlipsis ini secara literal, jadi sebuah kata bisa punya beberapa arti gitu ya. Tapi secara literal kata thlipsis ini artinya tekanan Bapak Ibu. Ya, artinya tekanan. Nah, jadi firman Tuhan yang kita baca tadi, ayat tadi yang kita baca itu sesungguhnya berbunyi seperti ini Bapak Ibu. Semuanya itu kukatakan kepadamu, dalam dunia kamu mengalami tekanan. Ya, Bapak Ibu ya, ingat ya. Semuanya itu dikatakan Tuhan Yesus kepada semua kita, dalam dunia memang kamu mengalami tekanan. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, ayat itu tidak hanya sampai mengalami tekanan. Tetapi ayat itu berbunyi apa? Kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia yang menekan kamu. Kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia yang telah menekan kamu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus telah mengalahkan tekanan dunia. Dia mengalahkan tekanan hidup. Dia menanggung tekanan itu ketika di atas kayu salib. Semua dosa manusia itu ditimpakan ke atas Yesus. Dan dia menerima tekanan itu, tetapi dia tidak kalah terhadap tekanan itu. Dia menang terhadap tekanan itu. Dan dia kemudian bangkit dari kematian. Bapak Ibu, healing yang sejati, saya katakan ya, adalah ketika kita dibebaskan dari tekanan dosa. Pemulihan yang sejati yang kita alami adalah ketika kita dibebaskan dari tekanan dosa. Firman Tuhan yang lain dalam Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Perintis iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kalimat tekun memikul salib itu Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya berkata, dia tekun bertahan dalam tekanan salib yang hina itu. Dalam Yesus Bapak Ibu, kita menemukan kekuatan untuk bertahan dan menang. Tuhan Yesus sudah menang di atas kayu salib dan dia memampukan kita semua, orang yang percaya itu, untuk menang terhadap tekanan. Ya, saya ulangi ya Bapak Ibu. Dalam hidup kita memang mengalami tekanan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku sudah mengalahkan tekanan dunia itu. Dan dia terus mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya juga dimampukan untuk menang terhadap tekanan Bapak Ibu. Nah itu bagian yang pertama Bapak Ibu ya. Bagian pertama. Yang kedua Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya kita bisa menang terhadap tekanan ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa tenang di tengah badai kehidupan yang menekan kita. Nah untuk menjelaskan ini saya akan menjelaskannya lewat sebuah cerita. Nah Bapak Ibu, ini adalah foto sebuah kapal selam nuklir Rusia yang bernama Kursk ya, Kursk ya bacanya gitu. Nah
Kapal selam nuklir Rusia yang bernama Kursk. Nah Bapak Ibu, pada tanggal 12 Agustus tahun 2000, kapal selam ini tenggelam di Laut Barents. Ya. Ketika itu dia sedang latihan perang, ya, dilakukan latihan perang. Kapal selam ini kemudian menembakkan sebuah rudal dan rudalnya itu macet, Bapak Ibu. Macet kemudian meledak di dalam kapal selam tersebut. Ya. Kemudian ledakan itu memicu ledakan rudal-rudal lain. Gitu, ya. Kemudian akhirnya membuat kapal selam itu tenggelam. Nah Bapak Ibu, di dalam kapal selam itu ada 118 orang. Waktu ledakan pertama, ledakan kedua, seterusnya, sebenarnya cuma beberapa orang saja yang mati. Tidak semuanya, ya. Tetapi masalahnya ini Bapak Ibu. Kapal selam itu kemudian rusak dan terdampar di kedalaman 108 meter. Ya. Dia rusak karena ledakan rudal tersebut, lalu kapal selamnya tenggelam dan terdampar di kedalaman 108 meter, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kemudian semua awaknya 118 orang itu mati kehabisan napas, Bapak Ibu. Mati di dalam pesawat. Dan Bapak Ibu tahu, kapal selam ini 1 tahun setelahnya baru bisa diangkat ke permukaan. Ya. Nah Bapak Ibu, waktu saya membaca kisah ini, saya berpikir sederhana aja gitu ya. Saya mungkin tidak terlalu mengerti tentang sains gitu ya. Nah Bapak Ibu, waktu saya membaca kisah ini, saya tuh mikir begini, simpelnya aja gitu ya. Ini kan cuman 100 meter tenggelamnya gitu ya. Kenapa awak kapal itu nggak buka aja itu, tutup kapalnya, kemudian pakai tabung oksigen, lalu berenang. Keluar kan cuma 100 meter. Ya enggak? Benar enggak Bapak Ibu? Ya. Nah, tapi ternyata enggak sesimpel itu Ferguson. Ya. Ternyata Bapak Ibu, tekanan air itu begitu kuatnya di dalam kedalaman 108 itu. Tekanan di 108 itu seperti jempol kita ditimpa dengan besi 1 ton Bapak Ibu. Tekanannya di 100 meter itu. Kalau kita bawa air kan, air itu berat kan Bapak Ibu. Nah ini air 100 meter ditimpakan ke kapal selam itu gitu ya. Jadi tekanannya itu begitu berat, begitu kuat Bapak Ibu. Sehingga pintu kapal itu nggak bisa dibuka. Kalaupun bisa dibuka, begitu orang itu keluar dari kapal langsung mati tergencet. Ya, tekanannya itu sedemikian kuatnya Bapak Ibu. Nah, itu yang terjadi dengan kapal selam. Kapal selam itu dirancang memang untuk menyelam, tapi cuma bisa kedalaman tertentu saja, nggak bisa sampai terlalu dalam Bapak Ibu. Nah, tapi ini Bapak Ibu, saya mau menunjukkan sebuah video lain. Minta suaranya ya. Ini video yang diambil di Palung Mariana, kedalaman 11.000 meter, yang merupakan tempat di laut yang paling besar tekanannya. Nah, Bapak Ibu, tahukah Anda di Palung Mariana itu, di bagian laut yang paling dalam, yang dalamnya hampir 11.000 itu, yang seharusnya tekanan yang paling besar itu, para ahli kelautan baru-baru ini menemukan beberapa ekor ikan yang diberi nama snailfish. Snailfish ya Bapak Ibu. Nah, ikan ini panjangnya cuma sejengkal Bapak Ibu. Cuma sekitar 20 cm. Tidak bersisik, tidak punya pelindung apa-apa. Tubuhnya transparan, Bapak Ibu bisa lihat itu ya. Bahkan kita bisa melihat isi jeroan tubuhnya. Bapak Ibu, ikan yang sekecil ini bisa hidup di kedalaman 11.000 meter Bapak Ibu. Kapal selam Kursk tadi
panjangnya 154 meter, diameternya 18 meter, plat bajanya tebal sekali. Di dalam kedalaman seperti itu dia tidak bisa bertahan. Tetapi ikan kecil yang cuma sejengkal itu, tidak punya sisik, tidak punya pelindung, bisa bertahan di kedalaman 11.000 Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa ikan tersebut bisa hidup di kedalaman laut seperti itu? Nah, Bapak Ibu, menurut ahli kelautan, rahasianya kenapa ikan itu bisa hidup di kedalaman seperti itu adalah karena ikan itu mengeluarkan enzim dari dalam tubuhnya. Ya. Enzim itu mengatur sehingga tekanan tubuhnya itu seimbang atau sama besarnya dengan tekanan yang dari luar. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Ikan ini mengeluarkan enzim dari dalam tubuhnya yang membuat tekanan tubuh di dalam dirinya itu seimbang atau sama besarnya dengan tekanan dari luar. Semakin tinggi tekanannya, semakin banyak enzimnya itu dikeluarkan. Jadi waktu para ahli itu berhasil menangkap ikan itu, sampai keluar, ikan itu amis sekali Bapak Ibu. Karena dia mengeluarkan enzim yang begitu banyak untuk bertahan di tengah tekanan tersebut. Nah, enzim itu yang membuat tekanan tubuhnya bisa bertahan di tengah-tengah kedalaman seperti itu. Bahasa sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Bahasa sederhananya adalah ada sesuatu dalam tubuh ikan ini yang membuat tekanan tubuhnya sama atau seimbang dengan tekanan dari luar. Saya ulangi ya. Ada sesuatu dalam tubuh ikan ini yang membuat tekanan tubuhnya sama atau seimbang dengan tekanan dari luar Bapak Ibu. Nah, pemahaman yang baru ini ketika saya mengerti hal ini membuat saya mengerti juga sebuah kebenaran yang sederhana tapi mendalam Bapak Ibu. Yaitu adalah bagaimana cara kita menghadapi tekanan hidup yang semakin besar di tengah-tengah zaman sekarang ini. Caranya adalah dengan cara memiliki tekanan dari dalam diri kita yang sama atau bahkan lebih kuat daripada tekanan yang datang dari luar. Ya, saya ulangi ya Bapak Ibu. Pemahaman tentang ikan tersebut membuat saya mengerti sebuah kebenaran yang sederhana tapi mendalam. Satu-satunya cara untuk kita bisa menghadapi tekanan yang dari luar itu adalah dengan memiliki tekanan dari dalam diri kita yang sama kuatnya atau bahkan lebih kuat daripada tekanan yang datang dari luar. Bapak Ibu, tekanan dunia saat ini sangat besar. Percuma kita melindungi diri kita dari tekanan-tekanan itu kalau tidak kekuatan itu datang dari dalam diri kita. Nah, apa itu kekuatan dari dalam diri kita itu? Firman Tuhan katakan ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, rahasianya ada pada damai sejahtera Allah yang bekerja dalam diri kita. Kekuatan kita untuk melawan tekanan dari luar itu adalah melalui damai sejahtera Allah yang bekerja dalam diri kita. Damai sejahtera itu bukan sekedar perasaan tenang gitu ya. Tapi damai sejahtera itu kekuatan supranatural dari Allah yang melampaui akal budi kita. Damai sejahtera ini yang berasal dari hubungan kita dengan Kristus yang dekat. Itu seperti tadi, enzim rohani Bapak Ibu. Enzim rohani yang Tuhan taruh dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melawan tekanan dari luar. Kita tidak bisa melawan tekanan dari luar ini dengan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi damai sejahtera itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Sehingga kita bisa tetap teguh berdiri di tengah tekanan terbesar sekalipun. Nah, ini bagian yang kedua Bapak Ibu. Ya, jadi bagian pertama tadi hidup kita memang penuh tekanan. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku sudah mengalahkan tekanan dunia itu. Dan kita semua yang percaya padanya juga dimampukan untuk menang gitu ya. Nah, kemudian yang bagian kedua, bagaimana cara kita
menghadapi tekanan itu? Melalui kekuatan yang datangnya dari dalam diri kita. Melalui damai sejahtera yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Nah yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita mengaplikasikan kebenaran ini ya? Nah Bapak Ibu, saya tuh lihat ini. Ada satu aplikasi Alkitab yang paling banyak digunakan orang di seluruh dunia pada saat ini, yaitu aplikasi Bible, Holy Bible atau Alkitab versi YouVersion. Bapak Ibu sini ada yang sudah pakai? Ya, ada sudah pakai? Nah, sudah pakai ya Pak. Ya. Jadi aplikasi ini di download atau diinstal orang 750 juta kali Bapak Ibu. Dan ada 500 juta pengguna di seluruh dunia yang memakai aplikasi ini. Juga ada versi bahasa Indonesia juga. Nah Bapak Ibu, perusahaan yang mengeluarkan aplikasi ini tiap tahun itu mengeluarkan ayat favorit tahun itu, gitu ya. Jadi YouVersion itu mengeluarkan tiap tahun dia keluarin satu ayat yang menjadi ayat favorit itu. Bagaimana dia menentukan ayat favorit itu? Dari cara orang search, mungkin cara buka ayat gitu ya, cara orang menyimpan, kemudian ayat itu di-share orang gitu. Yang paling banyak satu tahun itu dikumpulin lalu diumumin ya. Nah tahun-tahun yang lalu Bapak Ibu ayat favoritnya ini. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, ini ayat favorit beberapa tahun yang lalu Bapak. Sudah beberapa tahun ayatnya sama. Ayat ini yang jadi ayat favorit. Nah Bapak Ibu, tapi gini, ini saya pikir mungkin ada hubungannya karena COVID, ya, karena COVID gitu. Jadi orang-orang takut, lalu ayat ini yang sering dicari orang gitu. Nah yang menarik ini Bapak Ibu, tahun 2024 ayat favoritnya adalah ayat yang kita baca tadi, Filipi 4 ayat 6, ya. Ayat favorit tahun 2024 itu adalah janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa ayat ini berubah Bapak Ibu? Saya pikir-pikir mungkin dulu masalah utamanya ketakutan. Sekarang masalah utamanya geser. Bukan ketakutan lagi tapi kekhawatiran. Ya. Jadi dulu COVID, orang takut dengan COVID, takut kehilangan nyawa, ayatnya itu. Tapi kemudian COVID sudah reda, sekarang orang sudah nggak takut lagi, tapi orang sekarang khawatir dengan hidupnya. Makanya ayat ini jadi ayat favorit. Nah ini juga sesuai Bapak Ibu dengan sebuah survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga survei yang dimuat oleh sebuah lembaga survei Good Start. Nah dia berkata ada beberapa hal yang menunjukkan potensi penyakit mental yang paling dikhawatirkan oleh orang Indonesia. Ya, stres, gangguan tidur, kecemasan, kesepian, depresi dan gangguan kognitif. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, ya semua masalah ini, penyebabnya apa Bapak? Kekhawatiran juga bukan? Benar nggak? Ya, semua kekhawatiran, tekanan hidup menimbulkan kekhawatiran, yang akhirnya buat stres. Tekanan hidup menimbulkan kekhawatiran, akhirnya gangguan tidur, kecemasan, kesepian, depresi, gangguan kognitif. Masalahnya sama, tapi bajunya mungkin beda. Masalahnya bisa beda, tetapi akar masalahnya sama, yaitu apa? Kekhawatiran. Bapak Ibu, apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya kebanyakan kita sudah tahu. Ya, kenapa kamu khawatir? Ayo jangan khawatir. Kenapa kamu khawatir? Enggak beriman loh gitu. Benar enggak Bapak Ibu? Semua kita tuh tahu, enggak boleh khawatir. Akan tapi mungkin sebagian besar dari kita berkata, aku tuh sebenarnya enggak mau khawatir. Tapi muncul sendiri, gak bisa saya hindari, gak bisa saya kontrol. Kekhawatiran itu membuat kita kehilangan damai sejahtera itu. Seakan-akan kita tidak bisa merasakan damai sejahtera itu. Nah bagaimana caranya Bapak Ibu supaya kita tetap bisa merasakan damai sejahtera itu? Bagaimana caranya supaya damai sejahtera itu terus memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus? Ya, nah saya kasih tahu dari pembahasan firman Tuhan ya. Dari bagian yang pertama tadi, kita sebenarnya sudah tahu kalau kita percaya Tuhan Yesus memampukan kita untuk menang terhadap kekhawatiran. Ya,
Tuhan Yesus kasih kita damai sejahtera dalam hati. Dia berkata, aku telah menang dalam dunia. Semua orang yang percaya kepadaku bisa menang juga terhadap tekanan. Ya. Nah, terus Paulus berkata, jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakan segala hal dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah Bapak Ibu, saya pernah mendengar sebuah ilustrasi yang dilakukan oleh pendeta Beni Solihin. Ilustrasinya sangat menarik Bapak Ibu. Ya. Nah, waktu itu Pak Beni mengambil sebuah gelas aqua ini Bapak Ibu. Ada yang tahu kira-kira berapa berat gelas ini? Ada yang tahu? Jadiin kuis. Ada yang tahu Bapak Ibu? Ko Edi mau jawab? Ada yang tahu? Bapak Ibu, 1 mililiter itu kira-kira 1 gram. Jadi ini 220 mililiter kira-kira 250 gram Bapak Ibu. Beserta kemasannya. 250 gram Bapak Ibu. Ringan sekali. Ringan sekali. Kita bisa angkat pakai 2 jari kita. Akan tapi bagaimana kalau gelas ini kita pegang setengah jam. 1 jam, 2 jam, beberapa jam. Apa yang akan terjadi Bapak? Apa yang akan terjadi? Gelas ini akan terasa sangat berat sekali Bapak. Gelas ini akan sangat-sangat terasa berat sekali. Nah Bapak Ibu, kekhawatiran itu memang sebenarnya kadang-kadang atau seringkali merupakan hal-hal yang sepele Bapak Ibu. Tetapi kita terus memegang kekhawatiran itu. Firman Tuhan katakan, letakkan, serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, serahkan kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan. Jangan terus pegang kekhawatiran kita. Apalagi yang dikatakan oleh Paulus. Paulus di sini juga memperkenalkan sebuah prinsip mengganti sesuatu yang lama dengan yang baru, Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus juga pernah ngomong ini ketika dia berkata, anggur yang baru itu harus ditampung di dalam kantong yang baru. Nah, Paulus juga mengatakan yang sama. Bapak Ibu, dia berkata, daripada kita mengkhawatirkan tentang segala sesuatu, gantikan rasa khawatir itu dengan cara menaikkan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Daripada kita memikirkan hal-hal yang buruk, pikirkanlah hal-hal yang lain. Ya, gantikan dengan hal-hal yang lain, yang baru. Ya, apa itu? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu, gantikan kekhawatiran kita dengan doa, dengan ucapan syukur. Gantikan kekhawatiran kita dengan hal lain yang baru. Semua hal yang baik itu, yang patut dipuji, yang patut kita pikirkan. Gantikan kekhawatiran itu dengan memikirkan hal yang lain, Bapak Ibu. Firman Tuhan juga katakan, apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Supaya apa? Supaya dengan demikian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu, lakukanlah ketiga hal ini. Letakkan kekhawatiran kita di dalam tangan Tuhan. Jangan pegang terus kekhawatiran itu. Gantikan dengan hal lain yang baru. Dan lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan. Dan itu Bapak Ibu akan memelihara hati dan pikiran kita dengan damai sejahtera. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita semua. Itu bagian yang ketiga dan terakhir Bapak Ibu. Saya akan menutup khotbah saya ini dengan mengisahkan kisah pengalaman keluarga kami. Ya. Sewaktu merenungkan bagian ini, saya teringat akan pengalaman keluarga kami. Nah Bapak Ibu, saya pernah katakan bahwa saya dan keluarga tuh lama tinggal di Jakarta gitu ya. Nah, waktu lama tinggal di Jakarta, biasanya akhir pekan atau hari libur gitu, kami suka liburan ke Puncak, Bogor gitu ya. Kayak di Tawangmangu seperti itu ya. Nah,
Jadi kami liburan bersama-sama keluarga, sekeluarga gitu. Nah, biasanya ketika saya ajak anak-anak liburan seperti itu, wah, Bapak Ibu yang punya anak-anak tahu kan ya. Paling susah tuh suruh anak-anak apa? Bangun pagi bukan? Ya. Tapi kalau diajak liburan pagi-pagi sudah bangun, sudah ngepakin semua barangnya, kemudian dia bawa bantalnya, bawa selimutnya, masuk ke dalam mobil gitu ya. Masuk semua gitu. Lalu kita berangkat gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang tahu di Jakarta itu ke puncak itu macet Bapak Ibu. Biasanya kalau lancar cuma 1-2 jam. Tapi ketika macet itu bisa sampai 3 jam, 4 jam, bahkan sampai 6 jam. Ada yang pernah waktu malam tahun baru itu sampai 12 jam di jalan Bapak Ibu. Nah, itu kondisinya kalau mau sampai ke sana Bapak Ibu. Nah, biasanya di dalam perjalanan itu anak-anak saya itu tidur, ya, tidur gitu. Dia nggak peduli di luar itu macet, ya. Dia nggak peduli di luar hujan badai. Dia nggak peduli di luar ada peristiwa atau ada tabrakan atau apa gitu ya. Dia tidur aja gitu. Nah, ada satu hal yang begitu berkesan bagi saya ketika kami melakukan perjalanan itu Bapak Ibu. Seringkali ketika di tengah jalan, ketika jalanan macet, mungkin ada sesuatu atau apa, anak-anak tuh bangun. Ami band itu bangun gitu ya. Bangun. Lalu bangun. Terus nanya ke saya, "Pak, belum sampai ya Pak? Masih lama enggak Pak?" Katanya gitu. "Pak, berapa lama lagi sampai?" gitu ya. Lalu saya bilang, "Enggak, belum sampai. Masih agak lama, tidur lagi." Bapak Ibu tahu apa yang mereka lakukan? Mereka tidur lagi gitu ya. Tidur lagi, tidur dengan pulas gitu. Saya kadang terharu lihat mereka, oh enak banget kalian tidur ya gitu ya. Saya yang nyetir sendirian gitu. Nah, Bapak Ibu, kenapa anak-anak itu, mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman seperti itu ya, ketika berlibur dengan anak-anak. Kenapa anak-anak itu ketika dalam mobil, dia tidur aja gitu. Kenapa Bapak Ibu? Itu karena ini Bapak Ibu. Karena ada rasa percaya dan aman, karena papanya yang sedang mengemudi mobil. Ya, mereka percaya bahwa papanya itu bisa mengemudikan mobil. Mereka tahu bahwa papanya sedang membawa mobil itu. Dan mereka yakin papanya itu bisa membawa mereka sampai ke tujuan dengan selamat. Mereka tahu papanya sedang membawa mereka untuk pergi berlibur. Pergi bersenang-senang bersama. Dan mereka tahu Bapak Ibu. Mereka percaya. Ketika saya mengenang pengalaman liburan bersama keluarga ini, saya diingatkan kembali pada cara kita seringkali merespon perjalanan hidup kita yang Tuhan pimpin. Sama seperti Ami dan Ben yang beberapa kali terbangun di tengah perjalanan dan bertanya, bukankah kita sering juga bertanya kepada Tuhan? Ya, bertanya kepada Tuhan ketika di tengah perjalanan hidup kita yang terasa macet, panjang, bahkan penuh tekanan, kita sering bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Kapan masalah ini selesai? Kapan aku tiba di tujuan yang Engkau janjikan? Tetapi berbeda dengan anak-anak saya yang setelah mendapat jawaban bisa kembali tidur dengan tenang. Kita orang dewasa yang terus bertambah usianya malah seringkali terjaga dengan penuh kecemasan, penuh kekhawatiran. Bapak Ibu, mengapa kita tidak bisa mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan? Mengapa kita tidak bisa beristirahat dalam Tuhan? Bukankah kita memanggil Dia sebagai Bapa dan Dia adalah Bapa yang baik? Saya orang tua yang terbatas Bapak Ibu. Tapi anak-anak saya tetap mempercayai saya. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia adalah Bapa yang baik. Mengapa kita tidak bisa mempercayai Tuhan untuk masa depan kita? Mengapa kita tidak bisa mempercayai Dia memimpin jalan hidup kita? Bapak Ibu, percayalah kepadanya. Letakkan dan serahkan pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Dia adalah Bapa yang baik. Dan Dia akan membawa kita sampai ke tujuan dengan selamat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam sikap doa. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan.
kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar saat ini, Bapak Ibu. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Singer akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita, mengiringi kita berdoa. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Saya mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu ini dari awal. Hanya dekat. Hanya dekat Allahku, rasa tenang. Hanya dekat dengan Allah, rasa tenang di hatiku. Kau sertai jalan. Rasa tenang itu didapat karena Tuhan menyertai jalan kita. Sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin dekat. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita masuk di dalam doa. Bapak Ibu, hidup di tengah tekanan adalah bagian dari realitas yang tidak bisa kita hindari. Namun firman Tuhan memberikan kita jaminan bahwa damai sejahteranya mampu melampaui segala tekanan yang kita alami. Damai ini bukan sekedar perasaan tenang, tapi sebuah kekuatan supranatural yang bekerja di dalam diri kita, memampukan kita menghadapi badai kehidupan dengan keberanian dan iman. Rahasia untuk hidup dalam damai sejahtera Allah adalah dengan terus bersandar pada Kristus, membawa semua kekhawatiran kita di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, serta memusatkan pikiran pada hal-hal yang benar, mulia dan patut dipuji. Bapak Ibu, seperti anak-anak yang tenang karena tahu ayah mereka memimpin perjalanan dengan baik, kita juga bisa tenang dan percaya bahwa Tuhan yang memimpin hidup kita
Dia tahu apa yang terbaik. Dan dia akan membawa kita pada tujuannya yang sempurna. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa hanya dekat denganmu hati kami menemukan ketenangan sejati. Hati kami menemukan pemulihan yang sejati. Dalam badai kehidupan yang seringkali menekan kami. Kami percaya bahwa damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu memampukan kami untuk tetap berdiri teguh. Ya Tuhan, kami ingin selalu dekat denganmu. Hanya dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru yang menopang kami. Engkaulah perlindungan kami, keselamatan kami, dan sumber damai sejahtera yang sejati. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidup kami, memimpin langkah kami setiap hari, memelihara hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Ajar kami Tuhan, membawa segala kekhawatiran dan pergumulan kami kepadamu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuntunlah kami untuk menggantikan pikiran-pikiran yang mencemaskan kami dengan kebenaran-Mu yang mulia. Sehingga hati kami tetap terarah kepadamu. Seperti seorang anak kecil yang tenang tertidur dalam perjalanan. Percaya sepenuhnya kepada orang tua yang memimpin perjalanan. Kami mau percaya juga ya Tuhan. Bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Yang memimpin hidup kami dengan kasih dan hikmat-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang memegang kendali atas hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.